Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Setelah proses mayat dimandikan, maka harus segera dikafani. Mengkafani mayat adalah proses pembungkusan mayat dengan kain kafan sebelum disalatkan dan dikuburkan. Dalam proses mengkafani mayat ada beberapa aturan dengan tata cara yang berhubungan dengan proses tersebut. Namun sebelum dikafani perlu dipahami tata cara aturan mengkafani mayat baik dari orang yang mengkafani maupun peralatan kafan mayat. Oleh karena itulah peralatan kafan mayat hendaknya dipersiapkan terlebih dahulu agar setelah mayat dimandikan peralatan kain kafan sudah disiapkan di dekat tempat mayat yang dimandikan tadi. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengkafani sang mayat. Jadi sebelum dimandikan menyiapkan dulu kain kafan tersebut yang sudah disediakan, sehingga setelah dimandikan sang mayat tersebut ditaruh di atas kain kafan atau dikafani. Adapun aturan bagi orang yang mengkafani mayat serta tata cara mengkafani adalah sebagai berikut. Aturan kain kafan mayat untuk laki-laki disunahkan kain kafan berlapis 3. Hal ini berdasarkan keterangan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Dari Siti Aisyah, Rasulullah SAW dikafani dengan 3 lapis kain putih bersih yang terbikin dari kafan. Tidak ada dalamnya baju dan tidak ada pula sorban. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua adalah mayat perempuan disunahkan kain kafan berlapis 5, yaitu dibedakan kalau laki-laki yaitu 3, kemudian yang perempuan yaitu 3 lapis. Menggunakan kain kafan berwarna putih, hal ini berdasarkan pada sebuah hadis, pakailah olehmu kain kafan yang putih karena sesungguhnya kain putih itu kain yang sebaik-baiknya, dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih itu. Kemudian selanjutnya tidak menggunakan peralatan kafan yang berlebihan. Misalnya kain kafan yang sangat mahal harganya. Hal tersebut berdasarkan keterangan berikut. Dari sahabat Sayyidina Ali Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan memilih kain yang mahal-mahal untuk kain kafan, karena sesungguhnya kain itu akan hancur dengan segaranya. Hadis riwayat Abu Dawud. Tata cara mengkafani mayat. Yang pertama, menyiapkan kain kafan mayat. Sebelum mayat selesai dimandikan, kain kafan harus selesai disiapkan. Tujuannya jika mayat selesai dimandikan, maka mayat langsung dapat dikafani. Adapun tata cara pelentakannya, kain kafan mayat adalah sebagai berikut. Yang pertama, arah kiblat di Indonesia adalah sebelah barat. Maka biasanya posisi kain kafan pada bagian kepala ada di utara dan bagian kaki ada di selatan. Hal ini dimaksudkan agar mayat dapat menghadap ke arah kiblat, namun pada kondisi tertentu posisi kain kafan dapat menyelesaikan ruangan mengkafani mayat. Selanjutnya, siapkan tali pengikat kain kafan pada posisi tepat atau kira-kira kepala, dada, perut, lutut, dan kaki mayat. Panjang pendek tali menurut besar kecil tubuh mayat. Ukuran kain pengikat kira-kira 60 cm dan bisa lebih dari itu, sesuai dengan kebutuhan pada sang mayat tersebut. Kemudian kain dibentangkan dengan tata cara dengan rapih kain kafan satu persatu di atas tali pengikat kain kafan tersebut. Jumlah kain kafannya sesuai jenis kelamin si mayat. Jika laki-laki berarti 3 lapis, jika perempuan adalah 5 lapis. Lembar kain kafan di bawah hendaknya dibuat paling besar dan paling halus. Kemudian ditaburi dengan wangi-wangian seperti minyak misik, minyak kasturi. Ini bisa untuk dikasih di kain tersebut atau di atas. Kemudian mengkafani mayat. Letakkan mayat di atas kain kafan yang telah disediakan, kemudian ditaruh dengan perlahan-lahan. Kemudian tutup dengan
kapas semua rongga tubuh mayat yang terbuka dengan kain kapas, yaitu anggota sujud, lipatan tubuh, bagian tubuh tersebut sebagai berikut. Rongga tubuh yang terbuka meliputi kedua mata dengan terpejam 2 lubang hidung, mulut, kemudian telinga, ini ditutup dengan kain kapas. Kemudian anggota sujud meliputi kening, hidung, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari jemari. Kemudian lipatan tubuh meliputi pusar, lutut, bagian belakang, dan ketiak. Letakkan kedua tangan posisi mayat di atas dada, posisi tangan kanan di atas tangan kiri, persis sedekapnya orang ketika mengerjakan ibadah sholat. Kemudian selimuti mayit dengan kain kafan satu persatu dengan tahapan kain kiri terlebih dahulu. Jadi dari kiri kemudian kanan. Diikuti bagian kanan per lembar sesuai dengan jenis kelamin mayat yang tadi. Setelah itu ikatlah kain kafan tersebut dengan tali yang telah disiapkan tadi sebelumnya yang tadi. Jika kain tersebut kurang atau tidak cukup menutupi tubuh mayat, maka bagian yang terbuka boleh ditutupi dengan kain kafan lagi atau apa saja yang layak, bersih, suci, auratnya tidak terlihat. Jika mendapati banyak mayat sedangkan sedikit kain kafannya, maka boleh dikafankan 2 atau 3 mayat, satu dalam kain kafan dan dikuburkan dalam satu liang lahat yang besar. Setelah mengkafani selesai, maka mayat disiapkan untuk segera disolatkan.